Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil ahyar wa miftah ibadil yasar. Alhamdulillah, Ananda Solihah grade 7 kita dapat bertemu lagi pada mata pelajaran PPKN. Masih di bab 3 mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu dan mempersiapkan diri untuk senantiasa menuntut ilmu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, ini merupakan pembahasan ketiga ya dalam bab 3 ini. Setelah pertama kita membahas mengenai perumusan Undang-Undang Dasar, pengesahan, kemudian arti penting, dan sekarang adalah mengenai peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menelaah peran-peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945, menjelaskan peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah dirumuskan oleh para pendiri negara, oleh para pendiri bangsa yang merupakan tokoh terbaik bangsa, dan mereka memiliki visi dan misi untuk mempersatukan seluruh bangsa Indonesia dan kesejahteraan seluruh rakyat mereka. Nah, mereka yang mewakili seluruh bangsa Indonesia ini dari beberapa suku bangsa, dari beberapa suku, dari beragam bahasanya, golongannya juga macam-macam, dan juga dari agamanya juga sangat beragam, serta memiliki sikap dan perilaku yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Nah, tokoh-tokoh bangsa ini merupakan anggota dari BPUPKI, dan BPUPKI ini, anggota ini merupakan wakil yang tepat bagi seluruh bangsa Indonesia pada saat itu. Nah, para pendiri negara dalam setiap pengambilan keputusannya ini penuh rasa tanggung jawab, kekeluargaan, bertoleransi, menggunakan kecerdasan, kecermatan, dan ketelitian. Ada beberapa nilai yang patut kita contoh dari para tokoh perumus Undang-Undang Dasar ini. Jadi, peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar ini sangat vital pada saat perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini. Beliau-beliau ini merupakan pengambil keputusan yang ulung perannya itu ya pada saat itu, dan juga orang yang penuh tanggung jawab, orang yang kekeluargaannya sangat erat, karena pada saat itu pengambilan keputusan atas pengesahan Undang-Undang Dasar didasarkan atau melalui cara musyawarah mufakat. Nah, ada dua paham utama yang dimiliki pendiri negara dalam sidang BPUPKI pada saat pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah paham nasionalisme. Apa itu paham nasionalisme? Paham nasionalisme adalah tercerminkan pada menginginkan negara Indonesia yang akan dibentuk merupakan negara nasionalis atau negara kebangsaan. Jadi pada saat itu tokoh-tokoh perumus dan juga pengesah pada saat pengesahan Undang-Undang Dasar ini, pahamnya itu adalah nasionalisme, karena wakil-wakil ini menginginkan Indonesia itu dibentuk sebagai negara nasionalis dan juga
atau negara kebangsaan ya. Nah, kemudian ada juga paham yang kedua adalah paham agama. Nah, paham agama ini kenapa pada saat itu ada paham agama? Jadi ada beberapa golongan agama yang menginginkan didasarkan pada satu agama saja. Jadi undang-undang itu ada beberapa golongan yang menginginkan atas dasar satu agama saja, misalnya satu agama saja, agama Islam saja misalnya. Nah, namun perbedaan ini semua ternyata dapat diatasi dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi mereka semua, beliau-beliau ini dahulu kala pada saat merumuskan Undang-Undang Dasar ini lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ini yang patut kita contoh hingga sekarang. Spiritnya masih terasa, bahkan sekarang Pancasila yang merupakan dasar negara sangat agung ya, sangat paripurna dan tidak dirubah sedikit pun isinya dan teksnya semenjak disahkannya Pancasila itu. Dan Undang-Undang Dasar 45 ini menjadi konstitusi atau hukum tertulis negara ya. Kemudian peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Saya geser sedikit ya. Nah, ini yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama ini adalah salah satu nilai yang ditunjukkan para pendiri bangsa dalam merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi nilai kerjasama, sikap kerjasama antara tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945 ini yang kemudian terbentuklah sebuah Undang-Undang Dasar ini. Apabila tidak ada kerjasama, yang satu pengen A, yang satu pengen B, C, D, E, F, G, yang mengedepankan kepentingan pribadi dan golongan, mungkin bisa jadi saat ini tidak terbentuk sebuah konstitusi yang begitu kompleks dan begitu rinci begitu ya. Oke. Seperti biasa penjelasan singkat dari Ustazah. Kemudian Ananda Solihah dilanjutkan untuk membaca di buku maupun di literatur apapun mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Terutama kita mengambil itu, menginduk literaturnya itu kepada buku yang Ananda pegang saat ini ya. Nah, jadi saat ini ada 2 tugas. Yang pertama adalah membaca pada halaman 30 sampai 32 bagi yang memiliki buku. Nah, namun bagi yang tidak memiliki buku silakan searching di Google mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Nah, untuk membaca ini boleh kapan saja. Yang pokoknya adalah ini, tugas latihan soal bab 3 halaman 37. Nanti apabila ada yang tidak punya bukunya, Ustazah seperti biasa akan fotokan dan storekan kepada wali kelas. Nah, di halaman 37 ini ada bagian 2. Kalau yang bagian pertama itu ada PG ya. Untuk PG ini 1 sampai 40 tolong dicatat, pada saat ini ada 2 tugas ya. Cuman mohon maaf ini tidak tertulis oleh Ustazah. Ada 2 tugas. Yang pertama adalah pengisian PG pilihan ganda halaman 33 sampai 37 nomor 1 sampai 40 ya. Nah, untuk PG ini dikumpulkan pekan depan. Oke, dikumpulkan pekan depan. Dan kemudian yang bagian 2 ini ada 10 soal uraian
Nah, tugas ini dikumpulkan hari ini pada tanggal 26 Oktober 2020. Waktunya pada saat awal pembelajaran 9.45 sampai 11.30. Ustazah berikan keluangan waktu 30 menit. Oke, yang karena PPKN ini kan sampai jam 11 ya. Nah, Ustazah berikan bonus waktu 30 menit untuk Ananda mengerjakan tugas 10 soal uraian ini. Baik, sanksi bagi yang tidak mengumpulkan tugas pada tanggal yang ditentukan maka nilai tugas adalah 0. Dan kedua, tidak menerima pengumpulan tugas pada hari lain yang bukan merupakan waktu pelajaran PPKN. Karena masih ada yang tugasnya pekan kemarin diberikan tugasnya atau diperintahkannya, pekan ini hari Senin tadi pagi masih ada yang mengumpulkan tugas pekan kemarin. Ya, jadi kasihan yang mengumpulkan tepat waktu. Oke, pemakluman hanya untuk bagi yang mengikuti program takhusus. Nah, tidak menerima tugas di luar jam yang telah ditentukan kecuali siswa-siswi yang mengikuti program takhusus. Namun waktunya tetap ya dibatasi sampai pukul 4 sore maksimal untuk yang mengikuti program takhusus. Di luar hari itu tidak menerima tugas karena akan nilainya otomatis 0. Ya, kita disiplin terhadap tugas. Ustazah berikan keluangan waktu yang cukup banyak, silahkan dimanfaatkan. Oke, sekian dari Ustazah Ananda Solihah. Silahkan dikerjakan tugasnya dan seperti biasa bisa menggunakan metode di screenshot kemudian diketik jawabannya atau ditulis jawabannya di buku boleh, atau menggunakan aplikasi Microsoft Word boleh ya. Kemudian pengumpulannya adalah langsung kepada Ustazah. Apabila ada yang mengumpulkan ke wali kelas, nah harap dicatat juga konfirmasi bahwa Ananda hanya mengumpulkan ke wali kelas saja. Misalnya apabila ada yang tidak mengumpulkan langsung kepada Ustazah, harap dikonfirmasi ya agar tugasnya tercatat dan terekap. Oke, sekian dari Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.